Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, marilah kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Yang mana kitab Nasaihul Ibad adalah syarah daripada kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad, karangan daripada Al-Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Syihabuddin Abu Fadl Al-Kinani Al-Misri Al-Asqalani, yang lebih masyhur dikenal dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Al-maqalah 15, makalah pembahasan yang ke-15. Pembahasan yang ke-15 ini diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, alamatus syaqawati arba'atun. Bermula tanda seseorang itu celaka ada 4. Nah, jadi kalau ada mempunyai alamat tanda ini, maka orang itu berarti termasuk orang yang celaka. Tandanya ini celaka. Celaka tidak mendapatkan keberkahan di dunia, dan yang celaka lebih parahnya adalah di akhirat nanti, yaitu masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jar Nabi, tanda orang celaka itu ada 4. Yang pertama, nisyanud dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Melupakan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan, padahal dosa itu tersimpan di sisi Allah. Kita adalah makhluk yang bisa dan pasti melakukan dosa. Rasa-rasanya kita hidup di dunia ini gak ada yang tidak berdosa. Bahkan saya pribadi pun sangat merasa yakin bahwa sangat mempunyai dosa yang banyak. Orang berdosa itu sudah wataknya sebagai manusia. Tapi ingat, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Karena kalau orang sudah bertaubat dengan sebenar-benar taubat yang kita kenal dengan taubatan nasuha,
maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memaafkannya. Yang parahnya ada orang melakukan dosa, bahkan melakukan dosa dengan bangganya. Bukti bangganya itu dia memamerkan perbuatan dosa, bahkan dibikin video, disebarkan supaya orang tahu dia telah melakukan dosa. Dengan sombongnya dia melakukan dosa. Orang yang seperti ini itu sama dia menentang Allah Ta'ala, dan juga berarti dia telah menghina Allah Ta'ala. Dan orang yang melakukan dosa dengan kebanggaan, dengan kesombongan, biasanya orang seperti ini tidak pernah akan masuk ke dalam surga. Karena kata ulama, orang yang melakukan dosa itu secara garis besar itu ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada orang yang melakukan dosa karena dorongan hawa nafsu. Namanya manusia punya hawa nafsu. Dia melakukan dosa itu dorongan hawa nafsu, dan karena kekhilafan, kalau dia melakukan dosa seperti itu, biasanya orang ini suatu saat akan bertobat. Dia akan menyesal dan bertobat. Namanya juga nggak sengaja khilaf. Tapi kalau ada orang melakukan dosa bukan karena dorongan hawa nafsu, tapi karena hobi, kesombongan, bangga, biasanya orang seperti ini tidak pernah akan mau bertobat, dan dia tidak pernah akan masuk ke dalam surga. Alasannya kata ulama, karena orang itu melakukan dosa didasari karena sombong. Kok bisa ulama mengatakan demikian? Nah, jawabannya adalah karena Nabi Adam melakukan kesalahan, memakan buah khuldi. Tapi kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam itu karena khilaf. Beliau tergoda dan akhirnya memakan buah khuldi tadi. Allah tetap memberikan sanksi kepada Nabi Adam. Keluar dari surga dengan cerita yang sangat panjang. Nabi Adam selalu berdoa dengan doa yang masyhur yang kita sering baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim kepada diri kami, dan jikalau Engkau tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami, maka sungguhlah kami termasuk orang yang rugi. Karena Nabi Adam melakukan kesalahan tadi disebabkan khilaf, maka Nabi Adam setelah sadar dia merasa bersalah dan berdoa serta bertobat. Allah terima taubatnya Nabi Adam, dan Allah akan masukkan Adam ke dalam surga. Begitu juga anak cucunya kita ini manusia. Apabila melakukan kesalahan karena khilaf, karena tergelincir dorongan hawa nafsu dan sebagainya, itu biasanya dalam hati ada rasa menyesal dan ingin bertobat. Pasti Allah terima taubatnya dan akhirnya Allah masukkan ke dalam surga. Sebaliknya, iblis melakukan dosa, tidak mentaati perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam.
Cuman kata ulama, iblis ini melakukan perbuatan dosa itu karena kesombongan. Apa kata iblis kepada Allah Ta'ala? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, ana khairum minhu. Kata iblis, wahai Allah, bagaimana mungkin aku menghormati Nabi Adam? Dia pendatang baru, dia orang baru, dia masih seumur jagung. Engkau ciptakan aku dari api, Nabi Adam engkau ciptakan dari tanah. Dan aku lebih baik daripada Nabi Adam. Iblis dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dia tidak menyekutukan Allah. Iblis tahu bahwa Allah itu Tuhannya. Bahkan sebelumnya itu iblis adalah orang yang ahli ibadah. Bahkan dikatakan dia menjadi pemimpin para malaikat. Saking begitu hebat dan luar biasanya di dalam beribadah. Dosanya cuma satu, melakukan kesalahan dengan kesombongan. Dia bilang, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Dia sadar itu dosa, tapi dia melakukan itu dengan sombong. Apa yang terjadi? Maka iblis tidak pernah bertobat. Dan akhirnya Allah tidak pernah akan masukkan dia ke dalam surga. Kalau ada di antara kita yang melakukan dosa dengan cara terang-terangan dan dengan cara kesombongan, berbangga dengan dosa. Ada orang yang mabuk, dia bangga dengan mabuk telernya. Ada orang yang berzina, dia bangga dengan perzinahannya. Ada orang yang kumpul kebo atau kumpul sapi ya. Dia bangga dengan begitu, maka tidak pernah bakalan masuk surga. Dan orang seperti itu tidak pernah akan ingat kepada dosa. Dan itulah tandanya orang celaka yang pertama. Nisyanud dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Melupakan dosa yang dia telah pernah lakukan, padahal dosa itu tersimpan rapi di hadapan Allah Ta'ala. Dan Allah akan membongkarnya di hadapan orang tersebut nanti kelak di akhirat. Yang kedua, tanda orang celaka itu adalah wa dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri aqubilas amruddat. Orang ini suka ingat dari kebaikan yang pernah dia lakukan, padahal belum tentu kebaikan yang dia lakukan itu apakah diterima atau ditolak oleh Allah. Di penyakit manusia, suka bangga dengan kebaikan, pamer. Kamu tahu nggak, aku tadi malam tuh sholat tahajud loh, sampai aku menangis, sejadahku basah. Dia merasa bangga dengan ibadahnya. Kamu tahu nggak, aku tadi bulan puasa itu aku menghatamkan Quran sampai 10 kali. Mana ada orang yang bisa menghatamkan Quran 10 kali di Masjid Al-Amin itu kecuali aku. Nah itu. Kamu tahu nggak? Itu yang bangun masjid aku. Itu yang bangun pesantren aku. Sifat anania, sifat aku ini. Dia suka sekali menyebut kebaikan-kebaikannya di hadapan orang. Tujuannya adalah untuk memamerkannya. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang celaka. Kenapa? Karena belum tentu ibadah yang dia lakukan itu diterima oleh Allah. Ya enggak? Berapa banyak orang beribadah tetapi ibadahnya ditolak oleh Allah alias tidak diterima. Nah, bangga ya. Jadi hati-hati juga kita penyakit bangga ini ya.
terlalu suka memposting kebaikan. Orang lagi baca Quran posting, alhamdulillah lagi baca Quran, khataman Quran di Masjid Al-Amin. Komentar orang, ada komentar yang pedas, dia marah. Alhamdulillah lagi hadir haul, semuanya merasa syahdu, tidak terasa air mata menetes karena merendung, karena menahan kerinduan. Posting lagi nangis, posting lagi. Ada nggak seperti itu? Ini mengingat-ingat kebaikan bisa membahayakan, dan itu kata Nabi adalah tandanya orang celaka. Berbuat kebaikan lupakan, kebaikan lupakan, berbuat kebaikan lupakan. Tapi tidak semuanya kita berbuat baik itu kita lupakan. Walaupun memang baik kita lupakan, namun ada beberapa hal kebaikan mungkin kita bisa memberitahukan kebaikan itu kepada orang lain. Bukan untuk pamer, bukan, tapi untuk memotivasi orang lain agar bisa juga berbuat baik. Itu nggak apa-apa. Kalau semuanya kebaikan itu kita sembunyikan, nggak ada orang yang tahu, ya ala kulli hal. Tapi kalau seandainya kita berbuat baik, kita pamerkan, tujuannya untuk memotivasi orang supaya mengikuti apa yang kita lakukan, maka nggak ada masalah. Itu lebih baik lagi, pahalanya lebih besar. Man dalla ala khairin falahu ajruka falahu ajru fa'ilihi kafa'ilihi, ya, kama qala Rasul. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Makanya dikatakan, mana yang lebih afdal, orang yang adzan-kah atau orang yang jadi imam? Ini kalau kita salat berjamaah nih, entar lagi salat isya, mana yang besar pahalanya, orang yang adzan kah atau orang yang jadi imam? Kira-kira mana besar? Imam? Enggak. Ulama banyak mengatakan pahala yang paling besar adalah orang yang jadi muadzin, orang yang adzan. Kenapa? Karena dia ngajak orang, hayya 'alas shalah, ajak. Gara-gara dia adzan, maka banyak orang yang salat di masjid. Bahkan imam pun bisa jadi imam gara-gara ada muadzin. Nah itu tuh. Jadi boleh kita memamerkan kebaikan kita, menceritakan kebaikan kita, bukan karena sombong, bukan karena ingin pamer, tapi untuk memotivasi orang. Itu boleh. Kita bilang, Pak, saya ini mohon maaf, bukan sombong, bukan apa-apa, saya ini pengalaman. Saya sudah pengalaman berangkat haji, berangkat umrah, Pak. Nanti Bapak kalau berangkat, saya kasih tahu nih pengalaman saya waktu di sana. Ini pintunya, ini caranya, ini cara mengerjakannya. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak? Boleh. Kalau kita tidak memberitahukan pengalaman kita ketika kita berangkat haji atau umrah, orang yang berangkat haji, yang mau berangkat haji atau berangkat umrah ini bingung, gimana ya? Saya nggak tahu. Dia nanya sama kita, oh mohon maaf, saya tidak mau bongkar rahasia ibadah saya. Salah lagi. Jadi pengalaman yang kita lakukan dari kebaikan, kalau tujuannya untuk berbagi kebaikan dan untuk memotivasi orang lain supaya bisa berbuat baik, itu lebih baik daripada kita menyembunyikan amal kita tadi. Asalkan apa ya? Ingat, kita bisa menahan diri supaya tidak sombong. Kita niat memotivasi orang dan tidak ada rasa bangga. Bisa dipaham kira-kira ya? Dan begitulah pengalaman orang biasanya. Kalau orang sudah mengalami itu,
dia akan beritahukan sama orang lain. Ada orang yang mau cium Hajar Aswad. Terus terang saya kalau ngajarin orang, saya juga dapat pengalaman cium Hajar Aswad udah itu dari teman juga. Dan saya praktekkan berhasil, mudah. Nah karena pernah melakukan itu, lalu saya praktekkan saya beritahukan ilmu itu kepada teman, kepada orang, kepada jamaah. Saya bilang, Pak, kalau Bapak mau ikut cium Hajar Aswad, caranya begini, Pak. Jadi setelah Bapak tawaf gitu ya, tawaf sunnah nih ya, jangan tawaf umrah. Kalau tawaf umrah jangan megang Ka'bah, apalagi cium Hajar Aswad. Kenapa? Karena masih dalam keadaan berihram. Kalau dia dalam keadaan berihram, seluruh dinding Ka'bah itu minyak harum. Hajar Aswad juga minyak harum. Kalau dia pegang, dia memakai minyak harum padahal dia lagi berihram. Tapi kalau dia sudah tahallul, kemudian dia mau cium Hajar Aswad, boleh. Caranya adalah dia sholat di belakang makam Ibrahim. Kalau nggak bisa di belakang makam Ibrahim, cari tempat yang posisinya sejajar dengan makam Ibrahim. Sholat taubat boleh, sholat hajat boleh, sholat apapun boleh. Lalu berdoa, ya Allah, saya setelah ini kepingin cium Hajar Aswad, bantulah saya agar mudah menciumnya. Amin. Selesai. Majulah ke depan ke Hajar Aswad tadi. Kita ngambil posisi di tengah-tengah. Maksudnya gimana? Nah, sebelah kiri ini Ka'bah umpama ya. Ka'bah, di ujung sini kan Hajar Aswad nih. Nah, sini. Sebelah kiri sini adalah posisi laki-laki. Sebelah kanan ini adalah posisi perempuan. Berebutan itu. Kita jangan ngambil ke laki-laki, kena sikutnya orang Afrika nanti, benjol kita. Atau kesanak mencium, kirain Hajar Aswad, sekalinya bujur-bujur aswad juga. Keteknya orang Afrika aswad. Aku cium Hajar Aswad kan, tapi kenapa bau harum? Sekalinya keteknya orang Afrika tercium. Jangan juga masuk ke perempuan, dipukul orang kita. Tapi ngambil tengah-tengahnya antara laki dan perempuan, di tengah situ ambil. Sangatlah mudah sekali masuk kita. Nanti kalau sudah di depan Hajar Aswad, maka peganglah talinya ini. Tangan kanan pegang tali tangan kanan, tangan kiri pegang tangan kiri. Ini menahan begini. Lalu kita cium, lalu kita masukkan kepala kita. Terkadang kepala kita ini nggak bisa keluar karena didorong orang lagi. Ya, masuk keluar, dorong lagi, masuk keluar, dorong lagi. Kalau masih didorong, alhamdulillah. Nah, tapi keluarkanlah badan kita. Bagaimana cara keluarnya? Kita naik Syadarwan. Syadarwan itu teras yang ada di bawah dinding Ka'bah. Naik ke Syadarwan. Kalau kita nggak naik, kita dihimpit terus. Naik, kemudian kita lemparkan badan kita ke belakang. Jangan terlalu berhemat melempar. Kita angkat, kita lemparkan badan kita ke belakang, maka orang akan melemparkan badan kita sampai ke keluar. Itu pengalaman. Kita ajarkan sama orang seperti itu. Kok Bapak tahu? Ya saya pengalaman. Umpamaan ya. Maka yang seperti itu nggak dilarang. Tapi kalau seandainya ada orang pas saya mau cium Hajar Aswad, saya nggak mau kasih tahu. Kenapa? Itu rahasia. Nanti saya habis pahala saya kalau memamerkan pahala saya. Salah juga. Pahamlah maksudnya. Nah, ya seperti itu ya. 1, 2. Kemudian yang ketiga, menunjukkan orang itu celaka adalah wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya, yaitu suka memandang seseorang yang lebih di atas dari dia dalam urusan dunia. Pokoknya kalau dunia suka banget ngelihat yang kaya. Ih kayanya aku kepingin juga kaya. Ih gantengnya aku juga kepingin ganteng. Ih cantiknya aku juga kepingin cantik. Ih mobilnya bagus aku juga kepingin. Pokoknya kalau urusan dunia
ngelihat yang di atas dia. Kalau sudah seperti ini, maka tidak pernah akan timbul rasa syukur. Kenapa? Karena selalu merasa kurang. Padahal sebenarnya kalau urusan dunia dianjurkan apa ya? Melihat yang di bawah supaya ada rasa syukur. Oleh karenanya Syekh Muhammad Saman Al-Madani beliau mengajarkan sering-seringlah berteman dengan orang fakir dan orang miskin. Bergaul dengan mereka. Kenapa? Karena bergaul dengan mereka itu akan menimbulkan rasa qanaah, merasa cukup dalam urusan dunia. Timbul rasa syukur, timbul rasa qanaah, merasa cukup dengan dunia. Coba kalau kita berteman dengan orang kaya, kita tidak pernah akan bersyukur. Kita datang ke pengantinan begitu, nah, pengantinannya di hotel berbintang. Orang datang pakai mobil, kita datang pakai sepeda motor. Orang keluar dari mobil, bajunya bersih, harum. Lah kita turun dari motor, bau asap. Merasa minder kita. Masuk ke gedungnya orang rapi, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Lah kita bajunya kumuh begitu. Malu gak perasaan kita? Malu. Kenapa? Lain level kita. Jadi janganlah pandang dalam urusan dunia ini kepada orang yang di atas kita. Tidak pernah akan rasa bersyukur. Tapi pandanglah orang yang di bawah kita. Kemudian yang keempat, wa nadharuhu ila man dunahu fid din. Tanda yang keempat bagi orang yang celaka itu adalah suka memandang yang di bawah tapi dalam urusan akhirat. Syukur-syukur aku sholat 5 waktu. Lah itu gak pernah sholat katanya. Itu gak pernah sholat katanya. Ada gak orang seperti itu? Aku alhamdulillah masih puasa Ramadan. Itu gak pernah puasa katanya. Salah masangnya. Kalau urusan akhirat, lihat di atas kita. Alhamdulillah saya salat 5 waktu, tapi saya belum bisa berjamaah. Itu teman saya bisa berjamaah, padahal sudah tua. Salat berjamaahnya rajin lah. Saya masih muda, kenapa nggak bisa berjamaah? Kita alhamdulillah bisa berjamaah. Alhamdulillah saya bisa berjamaah. Tapi saya tidak bisa pengajian. Teman saya habis salat jamaah nggak keluar masjid, nggak jalan-jalan, nggak cari apa-apa, duduk mendengarkan pengajian. Karena orang yang mendengarkan pengajian itu lebih baik daripada orang yang salat sunnah 1000 rakaat. Itu ada orang salat sunnah 1000 rakaat, sama kita pengajian cuma setengah jam, lebih besar pahala kita daripada orang yang salat sunnah 1000 rakaat. Apalagi nggak salat sunnah, apalagi cuma nongkrong, apalagi cuma kemana kemari, kesana kemari. Timbul melihat orang tadi, aku kepengen juga. Saya sholat jamaah, saya mendengar pengajian, tapi nggak bisa mengamalkan. Teman itu masya Allah sudah sholat jamaah, pengajian, dia bisa mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Ada ceramah tentang ilmu ini, diambilnya. Saya ini juga ikut pengajian, cuman pengajian sambil mengaji sambil teguring, sambil tidur. Akhirnya apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga. Kalau telinga kiri masih lumayan ada masuknya. Ini masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, mantul. Nah, jadi kalau urusan dunia lihat yang di bawah kita, tapi urusan agama, urusan akhirat lihat yang di atas kita. Yaqulullahu aradtuhu walam yuridni fataraktuhu. Maka akhirnya kata Nabi, Allah berkata, aku hendak nolong orang itu, aku kepingin orang itu jadi beruntung, tapi dia tidak menghendaki aku.
Aku mau nolong dia, kata Allah, jadi orang beruntung. Tapi dia nggak mau ditolong sama aku. Ya sudah, kata Allah, aku tinggalkan aja sekalian. Allah aja bisa mengambek tuh. Allah saja bisa ngambek. Kata Allah, aku sudah bukakan pintunya nih, jalannya ini, sudah urusannya terbuka. Tapi orangnya nggak mau, kata Allah. Ya sudah, fatraktuhu, aku sekalian aja tinggalin, biar aja dia dalam keadaan celaka. Mudahlah dipaham. Selanjutnya, wa alamatus sa'adati arba'atun, dan tandanya orang beruntung itu ada 4, kata Nabi. Orang beruntung tandanya 4. Dzikrud dzunubil madiyah, mengingat dosa yang dia telah pernah lakukan. Jadi kalau kita pernah melakukan dosa apapun, yang kecil apalagi yang besar, diingat-ingat dosa itu. Ya Allah, dosa saya pernah melakukan, bodoh banget saya, ya Allah, kenapa saya bisa melakukan dosa itu? Seandainya waktu ini bisa diulang, maka niscaya aku tidak akan melakukan dosa itu. Menyesal dalam hati. Itu tanda orang beruntung tuh. Kalau dia pernah melakukan dosa, menyesal dalam hati, ingat kesalahan yang pernah dia lakukan. Selama dia ada penyesalan dalam hati, maka orang itu akan beruntung. Kenapa? Karena orang itu selalu minta ampun kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang beruntung itu tandanya adalah nisyanul hasanatil madiyah, melupakan apa yang pernah dia lakukan dalam kebaikan. Kalau dia sudah lakukan, apalagi yang berkaitan dengan manusia, pernah nolong orang, pernah bangun masjid, pernah bangun pesantren, apa sajalah yang untuk bentuk sosial, dia lupakan itu. Tidak usah diungkit-ungkit lagi. Nah, jadi cuma ingat masalah dosa, masalah kebaikan, lupakan. Yang ketiga, wa nadhruhu ila man faqahu fid din. Tanda yang beruntung ketiga adalah kalau urusan akhirat, urusan agama, dia melihat yang paling atas. Ya, saya sholat tapi nggak berjamaah, itu sudah sholat berjamaah lagi. Lihat yang di atas. Dan yang keempat, terakhir, beruntung, orang beruntung adalah wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya. Memandang kepada orang yang lebih di bawah dia dalam urusan dunia. Alhamdulillah saya punya mobil, itu orang cuma pakai motor. Alhamdulillah pakai motor, itu orang pakai sepeda. Alhamdulillah pakai sepeda, itu teman pakai kursi roda. Alhamdulillah pakai kursi roda, itu orang sudah pakai tongkat, alat bantu kemana-mana. Yang pakai tongkat, alhamdulillah, itu cuma di tempat tidur, nggak bisa kemana-mana. Bahira bekami makan minum cuma ditilam. Yang sudah begitu, alhamdulillah. Kenapa? Karena masih bisa hidup, masih bisa bertobat, masih bisa melakukan kebaikan walaupun tidak maksimal. Lah itu teman kita sudah innalillah wa inna ilaihi raji'un, masuk ke alam kubur. Nah, jadi seperti itu. Kata gurunya, wagat. Cukup ya. Insyaallah nanti saya akan berangkat umrah lagi, mungkin antara tanggal 25 atau sampai akhir Januari ya. Masih booking tiket karena bulan Rajab ini penuh umrah, orang berumrah. Apalagi Liga Arab itu dibuka, masuk boleh, tanpa visa boleh. Kita aja masih Asia pakai visa. Nanti mungkin 2030 kalau ke Saudi nggak perlu lagi pakai visa. Nah, jadi kemarin baru datang, alhamdulillah. Nanti insya Allah berangkat lagi membawa jamaah yang rombongan kedua ya. Kemudian siapa tahu ada yang kepengen berumrah di bulan Ramadan, kita buka harga 42 juta 13 hari ya, 13 hari harga 42 juta. Lailatul Qadar
pulangnya 1 hari setelah Lebaran di Mekah. Siapa tahu ada yang berminat, maka insya Allah kita siap membantunya. Dan kalau ada yang kepingin haji furada tahun ini, kita buka dengan harga 195 juta. Di tempat lain harganya sudah 210, 240, 250, bahkan ada yang 300. Kita masih bertahan di 195 juta. Siapa tahu ada yang berminat, maka insya Allah kita siap membantunya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.